Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Kali ini kami membaca sejarah orang Muna, asal-usul, dan peranannya dalam membangun peradaban di Kepulauan Muna dan Buton. Sebelum kami lanjut, jangan lupa like, komen, dan share kepada saudari-saudara dimanapun berada. Nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Idris Bolopari, seorang tokoh masyarakat Muna, wawancara, 2015, mengatakan penghuni Pulau Muna pertama kali adalah ras Negroid yang datang dari daratan tinggi Golan Afrik. Sayangnya Idris Bolopari tidak menjelaskan secara pasti kapan ras Negroid itu datang ke Pulau Muna. Masih menurut Idris Bolopari, mereka itulah penghuni gua-gua di Pulau Muna. Manusia dengan ras Negroid yang digambarkan Idris Bolopari ini besar kemungkinan merupakan penduduk asli Pulau Muna seperti yang digambarkan oleh Sarasin bersaudara, Hargen dan Lakimi Batoa yang dikenal dengan Oto Muna. Sisa sejarah peradaban ras Negroid tersebut dapat dilihat pada lukisan dinding-dinding gua yang tersebar di daerah Kawunawuna, Kompleks Liangkobori. Lukisan-lukisan prasejarah yang ada di kompleks Gua Liangkobori tersebut menurut Koasi telah berusia di atas 25.000 tahun. Asal-usul orang Muna, para ahli sampai saat ini bersepakat bahwa Afrika sebagai awal munculnya genus Homo, termasuk Homo sapiens, yang menjadi cikal bakal manusia saat ini. Pendapat para ahli tersebut didukung oleh ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan, if, mitokondrial gen, dan Y kromosom gen laki-laki Adam, Y kromosom, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga penelitian Ekman, Tempo.com, tanggal 30 Januari tahun 2017. Berdasarkan biomolekular dating, kronologi migrasi orang Afrika adalah sebagai berikut. Sekira 120.000 tahun sebelum Masehi mereka bermigrasi ke Afrika Selatan, 100.000 tahun SM, mencapai Israel, 70-50.000 tahun sebelum Masehi mencapai Arabia dan wilayah Timur Tengah, serta 50-30 SM mencapai Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara, dan Australia. Cabang lain ke Eropa dan Siberia, 20-15 SM mencapai Bering dan Alaska, Amerika Utara, 15,000 sampai 12,000 SM mencapai Amerika Selatan. Temuan para peneliti lembaga Ekman tersebut memperkuat temuan Sarasin bersaudara yang mengatakan bahwa orang Afrika yang bermigrasi di Kepulauan Nusantara dan menjadi cikal bakal penduduk Nusantara sekira tahun 60,000 sampai 50,000 SM. Mereka itu menyebar di Pulau Sumatera, Orang Kubu, Kalimantan, dan Sulawesi, Toala dan Tokea, daratan Sulawesi dan Tomuna di daratan Pulau Muna. Paul dan Fritz Sarasin, atau yang dikenal dengan Sarasin bersaudara, melakukan penelitian mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Sarasin bersaudara, nenek moyang bangsa Indonesia adalah ras yang berkulit gelap dan memiliki postur tubuh kecil. Ras ini pada mulanya mendiami Asia bagian Tenggara yang pada saat zaman glasial masih menyatu dengan benua Asia. Akan tetapi setelah zaman es mencair, daratan tersebut kemudian terpisahkan oleh laut, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Sehingga, Indonesia yang tadinya bersatu sebagai satu daratan dengan benua Asia, menjadi terpisah. Ras pertama yang menghuni Kepulauan Indonesia ini oleh Sarasin bersaudara disebut sebagai ras Veda atau Wedoid. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Akibat peristiwa itu menyebabkan penduduk asli Kepulauan Indonesia yang tersisa menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Pendapat Sarasin ini memberi jawaban kenapa Tomuna yang mendiami gua-gua di Pulau Muna tinggal di pedalaman jauh dari pantai. Berdasarkan temuan para peneliti dari lembaga penelitian Ekman dan Sarasin bersaudara tersebut,
dapat dipastikan bahwa manusia penghuni pertama Kepulauan Nusantara termasuk Kepulauan Muna adalah migrasi dari benua Afrika yang masuk ke Nusantara melalui benua Asia dalam sejak 60,000 sampai 50,000 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti keberadaan migrasi awal manusia modern ini bisa ditemui di banyak situs di Jawa Timur, Songterus, Braholo, dan Songkepek, Sulawesi Selatan, Leang Burung dan Leang Sekpau, serta di Gua Prasejarah Linangkobori, Pulau Muna. Temuan lukisan tangan di Leang Timpuseng, Maros, telah berusia 40.000 tahun dan Liangkobori Pulau Muna yang telah berusia 25.000 tahun. Lukisan-lukisan di gua yang ditemukan di Sulawesi Selatan dan Pulau Muna Sulawesi Tenggara tersebut diperkirakan yang tertua di dunia. Selain ras Veda dan Negroid, bangsa Indonesia termasuk orang Muna juga terpengaruh oleh persebaran ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Secara umum, kedua ras tersebut memiliki ciri fisik yang hampir serupa, yaitu berambut lurus, berkulit kuning kecoklatan dan bermata sipit. Proto-Melayu disebut juga sebagai Melayu tua. Ras ini lebih dahulu datang dibandingkan dengan Deutero-Melayu. Ras Proto-Melayu merupakan kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan, sekarang Provinsi Yunnan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Yang bermigrasi melalui jalur timur inilah yang sampai di wilayah timur Sulawesi termasuk Pulau Muna. Deutero-Melayu disebut juga dengan Melayu Muda. Ras ini merupakan gelombang kedatangan yang kedua, yang berasal dari Indochina bagian utara. Kelompok Proto-Melayu dan Deutero-Melayu dikenal sebagai Austro-Melanesia atau Austroasiatik. Dalam peradabannya mereka mengembangkan hunian goa yang sebelumnya dilakukan manusia migran pertama dan melanjutkan tradisi berburu serta meramu, out of Taiwan, sekitar 4.000 tahun lalu berdasarkan gelombang migrasi dan persebarannya. Orang Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.